Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Putra Marlin 04. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah di mana teman kita menginfokan bahwa dia selalu mengalami hal-hal yang tidak sewajarnya. Sebut saja namanya Desi. Nah, di kampungnya dia itu seringkali dia melihat sosok yang tinggi besar, terus selalu mengalami hal-hal yang kayak berbau mistis, dan saya akan ceritakan di sini adalah mistisnya Sumur Bagong. Desi ini adalah remaja yang berusia 17 tahun dan dia seringkali melihat sosok tinggi besar, kadang juga bergelantungan berpakaian putih. Aduh, baru mulai saya merinding. Lanjut. Nah, jadi si Desi ini pernah satu ketika dia sama teman-temannya itu mau pergi entah kemana. Nah, jadi dia melewati salah satu gedung di sekitaran perkampungannya dia. Jadi gedung itu adalah rumah yang belum jadi cuman hanya dibangun temboknya saja, atapnya belum terbentuk. Nah, lalu dia jalan. Nah, sebelum dia jalan, dia melihat ke arah rumah itu, tapi dia melihat kayak sosok yang tinggi besar, tetapi kayak bayangan seperti itu. Sosok itu tinggi besar dan ya katanya melebihi dari tinggi rumah itu. Jadi dia berdiri di tengah-tengah itu. Karena menurut dia itu mungkin sepertinya cuman bayangan pohon atau apalah gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan melewati bangunan itu. Pada saat dia ingin sampai di bangunan itu, dengan jelas dia melihat sosok yang dia lihat dari kejauhan tadi ternyata itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Sumpah saya merinding. Si Desi saat itu masih remaja, masih usia 17 tahun. Jadi dia tidak melakukan perlawanan. Ya iyalah, Desi masa mau lawan makhluk seperti itu? Karena dia sudah kaget duluan, akhirnya katanya dia teriak sekencang-kencangnya, dan tiga temannya tadi ini yang tidak melihat barang itu atau makhluk itu, akhirnya dia juga ikut lari karena si Desi juga ini kabur, guys. Nah, dari situ pada saat si Desi sudah melihat barang itu, akhirnya besoknya itu dia jatuh sakit. Pada saat dia sakit, dia selalu melihat pada saat dia mau tidur, dia selalu melihat bahwa makhluk yang dia lihat tadi penampakan di gedung itu seolah-olah datang ke dia, tetapi tidak datang untuk menyampaikan pesan ataupun datang bagaimana, tetapi makhluk itu datang untuk menindisi Desi ketika dia mau tidur. Pernah satu ketika pada saat dia lengah tidur, seolah-olah bayangan besar datang masuk, terus dia ketindisan. Pada dia ketindisan itu, ya namanya orang ketindisan, pasti kalian semua pernah mengalami yang namanya ketindisan. Kita mau bergerak saja tidak bisa, apalagi berteriak. Tetapi feeling kita itu kadang kita teriak gitu, tetapi tidak ada yang mendengar. Semenjak dia mengalami hal seperti itu, si Desi ini selalu bermimpi bahwa didatangi makhluk yang besar, tiba-tiba menangis sendiri dan kadang-kadang ketakutan sendiri. Beberapa hari si Desi ini sudah sembuh, guys. Setelah dia sembuh, dia baru cerita hal yang dia lihat. Penampakan tadi itu ternyata memang itu bukan hal yang biasa lagi di warga itu. Ternyata memang sering sekali setiap maghrib atau sesudah maghrib jam-jam 7 seperti itu, yang rumah yang belum jadi itu memang penampakan yang Desi lihat tadi itu memang seringkali menampakkan dirinya. Jadi ada salah satu warga juga, tetangganya si Desi ini, dia sering melihat setelah maghrib atau jam-jam 7 merinding. Setelah maghrib itu selalu menampakkan dirinya, sampai-sampai orang-orang di sekitar situ selalu berkata bahwa akan terjadi apa pada si pemilik rumah itu ketika rumahnya nanti sudah jadi. Karena belum jadi saja sudah dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Itu menurut para warga di
desa itu. Dan suatu ketika juga pada saat si Desi ini melewati bangunan itu lagi, tetapi dia tidak melewati jalan yang pernah dia lewati, hanya memang bagian sekitaran rumah itu. Di situ ada salah satu sumur yang terkenal sampai saat ini. Tadi yang saya bilang adalah Sumur Bagong. Nah, sebenarnya Sumur Bagong itu adalah nama pemilik dari rumah itu, tapi di sekitarnya itu ada sumur. Nah, sumurnya itu sangat dalam, katanya sangat dalam, terus airnya dalam sekali ke bawah. Nah, kenapa dinamakan Sumur Bagong? Karena pada saat orang bercerita, orang bingung kalau mau menyebut sumur itu, akhirnya karena pemilik sumur itu adalah nenek dari si Bagong, nah makanya dinamakan Sumur Bagong. Hebat kali kau, Bagong. Nah, setelah si Desi melewati tempat itu, tetapi kali ini Desi itu sendiri. Jadi katanya dia disuruh pergi belanja apa seperti itu, tetapi dia melewati jalan itu yang ada sumurnya. Lalu dia melihat sosok berpakaian putih, rambut panjang beserta anaknya. Dia menggantungkan pergi, jangan ganggu. Dia menggantungkan rambutnya, terus dia mengayun-ayun di situ dan sambil tertawa. Desi, kayaknya kau harus pergi periksa Desi. Terkait sumur yang tadi itu, bukan cuma si Desi yang pernah mengalami hal seperti itu juga. Jadi sebelum nenek dari si Bagong ini meninggal, konon katanya ada warga di situ juga melihat sosok yang penampakan berbaju putih tadi yang menggantung. Nah, tetapi kali ini dia tidak menggantungkan rambutnya, tapi dia kayak menggantung. Jadi kakinya di atas, kepalanya ke bawah, terus dia gendong anaknya. Kayaknya kalau saya yang lihat itu, pasti saya langsung kabur atau mungkin saya langsung kayak tepar di situ kali. Setelah nenek si Bagong ini meninggal, semingguannya dia meninggal, itu selalu ada suara-suara di dekat rumahnya si Desi, karena kebetulan samping rumahnya Desi itu memang diapit oleh 2 rumah kosong, dan kebetulan juga rumah nenek si Bagong itu berdekatan dari rumah si Desi. Jadi si Desi ini setiap kali mau tidur malam, dia selalu mendengar gerusuk apa yang jalan di samping kamarnya, tetapi Desi dia takut menanggapi hal itu, jadi dia tidak mau pikirkan. Dia hanya selalu fokus untuk bagaimana caranya dia supaya cepat tidur dan tidak mendengar kebisikan itu lagi. Desi luar biasa. Kalau saya langsung pindah dari kamar itu, langsung kabur ke kamar saudara saya. Nyawa terancam. Semenjak kejadian itu, si Desi ini setiap kali dia mau sakit, pasti sosok yang hitam tadi itu datang ingin menindih si Desi. Setelah itu, nanti Desi pasti akan sakit. Setelah dia sakit, pasti dia akan mendengar suara-suara di samping kamarnya itu, suara orang berjalan kaki pada... Saya merinding lagi. Lanjut. Nah, setelah Desi sakit, pasti dia akan selalu mendengar suara-suara kebisingan atau jalan-jalan kaki mondar-mandir di samping kamarnya. Karena kebetulan memang di belakang rumah Desi itu adalah rumah yang kosong gitu. Atau jangan-jangan si Desi ini anak indigo, karena dia selalu melihat hal-hal yang orang tidak bisa melihatnya. Dan lanjut, pengalaman si Desi lagi katanya masih berkaitan dengan Sumur Bagong. Nah, suatu ketika ada remaja yang meninggal di sekitaran situ karena kecelakaan. Sore, akhirnya malam itu dia dimandikan terus dikuburkan malam itu juga. Wow. Nah, jadi ketika jasad tersebut mau dikuburkan, ada beberapa warga termasuk si Desi ini, dia mendengar kayak sekerumpulan orang rame, tapi ini tidak ada wujud, tapi suara ribut sekali di sekitaran sumur itu ketika keranda itu akan dibawa ke kuburan. Setelah terjadinya pengalaman yang dialami oleh Desi, nah
Jadi dia memutuskan untuk tidak melewati tempat itu lagi apabila dia ingin keluar di malam hari. Kayak gitu, apakah dia mau pergi ke rumah temannya, ke rumah tantenya, atau mungkin dia mau pergi belanja. Karena kebetulan memang di situ katanya ada 2 jalan termasuk yang dia sering melewati karena itu lebih dekat, dan ada satu lagi tapi itu tidak terlalu jauh tetapi lebih dekat yang dia sering lewati ini gitu. Nah, akhirnya si Desi memutuskan sudah tidak lewat di situ lagi, dan sampai sekarang katanya dia sudah tidak pernah mendengar hal-hal seperti itu lagi. Hanya dia selalu masih kalau sakit itu pasti akan ketindisan oleh makhluk yang besar hitam seperti itu. Nah, jadi untuk kisah si Desi ini cukup sampai di sini. Mendengar cerita ini, apakah pernah mengalami juga hal yang seperti itu, melihat sosok seperti itu, atau gimana? Di sini saya ingatkan juga, usahakan kita jangan takut dengan hal-hal seperti itu, karena sesungguhnya derajat kita manusia lebih tinggi dari mereka. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya juga semangat untuk membuat konten. Dan apabila ada teman-teman di luar sana pernah mengalami kisah-kisah mistis, apakah soal penampakan legenda di kampungnya dia atau tradisi di kampungnya dia yang mistis, silakan dikirimkan ke alamat email ini agar kita semua bisa mendengarkan pengalaman dari teman-teman semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.